Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, jadi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, dan tidak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Nah, untuk anak-anak ustazah yang kelas 7, kita telah melaksanakan pembagian rapot penilaian tengah semester. Jadi ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan kepada anak Ustazah semua. Yang pertama adalah selamat kepada yang ranking 1, kemudian ranking 1 dan seterusnya. Selamat, walaupun ada mungkin anak-anak Ustazah yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan, tapi jangan bersedih. Kemudian Ustazah juga ingin menyampaikan, jangan jadikan jika kalian mendapatkan nilai-nilai yang belum memuaskan, jangan disedihkan, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi kalian agar kalian lebih baik ke depannya. Dan Ustazah paham bagaimana yang kalian rasakan. Mungkin kalian merasa terkejut dengan nilai kalian, atau terkejut dengan nilai bagus ataupun tidak bagus ya. Jadi inilah pengalaman kalian memasuki dunia SMP. Jadi jangan disamakan ketika kalian SD. Jadi SMP kalian juga harus lebih keras lagi belajarnya, dan lebih keras lagi usahanya, gitu ya nak ya. Nah, untuk anak-anak ustazah yang, jadi gini, kita itu di SMP Islamul Nuha ini, untuk mata pelajaran umum, nilai KKM kita atau kriteria kelulusan minimal itu adalah 75. Jadi kalau kamu nilainya sudah 75, berarti dikatakan sudah lulus. Tapi kalau nilainya masih di bawah 75, berarti harus ada lagi yang diperbaiki. Nah, bagi anak-anak ustazah yang nilainya masih di bawah 75, khusus pelajaran IPA, ustazah berharap anak-anak ustazah menghubungi ustazah untuk melaksanakan kegiatan remedial. Jadi kalian bisa WA ustazah menanyakan kegiatan remedial gitu ya. Memang remedial tidak ustazah sampaikan di pertemuan kali ini secara umum, karena tidak semua anak-anak ustazah yang melaksanakan remedial. Jadi yang nanti melaksanakan remedial, ustazah harap anak-anak tersebut menghubungi ustazah dan melaksanakan remedialnya, untuk gunanya adalah memperbaiki nilai kalian yang dianggap tidak memuaskan mungkin kan, atau tidak lulus. Jadi jangan bersedih, itu nilai mutlak, tidak. Nilai itu akan berubah. Nanti nilai tersebut akan kami ubah menjadi lebih baik lagi setelah kalian melaksanakan remedial. Di remedial penting ya nak, kalau nilainya kurang bagus, langsung remedial, nanti insya Allah diperbaiki. Dan ini berpengaruh untuk raport yang selanjutnya, yaitu raport akhir semester 1. Memang biasanya dari tahun ke tahun ya nak, kelas 7 itu memang terkejut biasanya dengan nilai yang seperti ini, tapi jangan takut gitu. Tidak hanya kalian yang seperti itu, kakak-kakak kelas kalian dulu juga seperti itu, tapi mereka sudah mulai bisa beradaptasi. Jadi ini semua hanya perkara mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang baru gitu kan. Jadi kalian yang dulunya SD sekarang udah SMP, jadi ada beberapa hal yang memang harus kalian pola pikirnya jadi bertambah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan merasa kecil hati. Tidak hanya kalian yang merasa seperti ini, teman-teman kalian juga ada yang seperti itu. Jadi jadikan ini sebagai pengalaman dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan dijadikan sebagai penyebab kamu jadi tidak semangat lagi ya. Sebagai muslim yang bijak, kita harus belajar dari pengalaman kita. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Jadi tetap harus berubah menjadi lebih baik lagi, dan jangan merasa rendah diri. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Jadi tetap tanamkan semangat di dalam diri ya. Nah, itu yang ingin Ustazah sampaikan, dan Ustazah harap anak-anak Ustazah tetap yang nilainya rendah atau yang di bawah nilai 75 menghubungi ustazah untuk melaksanakan kegiatan remedial ya nak. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang perubahan
akibat dari suhu, perubahan akibat dari suhu. Biasanya proses kenaikan suhu atau penurunan suhu bisa menyebabkan perubahan pada suatu zat, bisa itu zat padat, zat cair ataupun zat gas. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukurannya bisa berubah, bisa bertambah ataupun bisa bertambah ya. Jika suhu bendanya naik, maka secara umum ukurannya akan bertambah. Nah, ini disebut dengan pemuaian. Pemuaian terbagi menjadi untuk pemuaian terjadi bisa pada zat padat, bisa zat cair, dan bisa zat gas. Nah, seperti yang minggu lalu sudah jelaskan, jika kalian masih belum paham, coba kalian buka YouTube ya, atau buka video yang minggu lalu supaya bisa mengulangnya kembali. Itulah enaknya kalau daring ini, itu manfaatnya, maksudnya enaknya itu apa? Kamu bisa mengulang lagi materi yang udah terjadi minggu lalu, bisa diputar kembali kan. Kalau kita jumpa langsung memang agak tidak bisa seperti itu, tapi masih bisa bertanya kepada gurunya jika ada hal yang tidak dimengerti gitu ya. Nah, kemudian kali ini kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang kemarin contoh soal udah usah jelaskan ya nak, contoh soal, tapi sedikitlah usah ulang lagi ya mengenai contoh soal tentang koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu disimbolkan dengan huruf alfa, dengan alfa ya. Jadi jika ada soal contoh ini, panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius, ini adalah suhu awalnya adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025. Nah, ini juga sudah ada jelaskan minggu lalu. Setiap logam atau setiap bahan dia mempunyai koefisien yang berbeda-beda. Seperti ini kan, kaca biasa dengan kaca Pirex juga koefisien muainya berbeda. Kaca biasa dia 0,000009, kalau dia Pirex 0,000003 gitu kan. Nah, berbeda. Jadi kalau kamu ingin tahu berapa koefisien muai panjang dari bahan yang ingin kita cari, kamu bisa lihat tabel ini, tabel koefisien muai panjang bahan ya. Rumus yang digunakan yang ini. Kalau kita mau cari berapa panjangnya setelah terjadi pemuaian, kita pakai rumus yang bawah ini, yaitu L sama dengan L0 tambah L0 kali alfa kali delta T, ya kan? Kalau dia mau cari koefisien muainya, kamu bisa pakai rumus alfa sama dengan delta L. Delta L itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal per L0 dikali delta T. L0 suhu awal dikali perubahan suhu akhir dikurang suhu awal ya. Itu untuk koefisien muai panjang atau mencari panjang dari berapa panjang setelah terjadi pemuaian ya, itu rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Kalor dan perpindahannya. Kalor dan perpindahannya. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu kalor. Sering kalian dengar mungkin waktu SD ya. SD udah pernah belajar tentang kalor nggak? Udah ya. Jadi sering kita dengar tentang kalor ini ya. Kalor itu apa? Nah, sebelumnya kita baca dulu ini ya. Ini kalau nggak punya buku elektroniknya, kamu bisa download di Google, bisa. Kalau di handphone bisa cari di Play Store, bisa. Jadi semudahnya kamu aja cari di mana, insya Allah ada ini gratis. Jadi untuk mencari bukunya tinggal buka Google aja ya. Nah, kamu tentunya pernah membantu ibu atau bapakmu memasak di dapur. Pada saat memasak, kamu menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak. Nah, dalam bab ini kamu akan belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda itu. Nanti kita akan pelajari di bab ini. Nah, kita akan belajar tentang pengertian kalor. Nah, suhu itu adalah suhu, kemarin kita udah belajar ya.
Suhu adalah ukuran atau tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, benda yang memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung yang namanya energi panas. Jadi untuk menaikkan suhu 200 gram air memerlukan energi panas yang lebih besar daripada 100 gram. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang apa itu kalor. Nggak pernah kan kamu misalnya nih, ini ada api unggun gitu kan. Api unggun, kemudian kamu biasanya nih ya api unggun ini dibuat di daerah-daerah yang dia berudara sejuk gitu kan, berudara sejuk pada malam hari misalnya. Nah, api unggun, apa gunanya api unggun? Biasanya dibuat api unggun adalah untuk menghangatkan tubuh dari orang yang berada di dekat api unggun tersebut. Nah, terjadi kan perpindahan panas sebenarnya kan, terjadi perpindahan energi, perpindahan kalor dari panas api unggun ke orang yang berdiri di sini kan. Kalau orang yang berdirinya agak lebih dekat, dia akan merasakan lebih hangat gitu ya kan. Nah, suhunya gitu kan. Nah, jadi energi yang berpindah dari yang sini, di sini kan suhunya lebih tinggi daripada di tempat orang yang berdiri ini. Orang yang berdiri ini dia mengalami kedinginan misalnya atau sejuk, dia merasa sejuk. Kemudian dia mendekati api unggun ini dia suhunya lebih tinggi, ya kan? Suhunya tinggi. Kemudian didekati oleh orang tersebut. Dia mau ngapain dekat sini? Dia mau tubuhnya merasa hangat gitu. Padahal api di sini, dia berada di sini. Kenapa dia merasakan hangat? Nah, karena terjadi perpindahan energi kalor atau energi panas dari benda yang dia bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, itu yang disebut dengan kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Itu disebut dengan kalor. Ya. Jadi jangan bilang kalor itu adalah panas, bukan, tapi kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, apa satuan dari kalor? Sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule. Jadi energi itu kan memang satuannya joule ya. Jadi satuan dari kalor adalah joule. Tulisannya joule, bacanya joule, disimbolkan dengan huruf besar J saja, bisa disingkat J saja. Mau ditulis joule juga bisa, mau disingkat J juga bisa. Itu adalah satuan dari kalor. Satuan kalor yang populer sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori atau kilokalori. Ini pada bidang gizi ya, sering digunakan kalor itu yaitu kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Itu disebut dengan 1 kalori. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Jadi 1 kalori itu 4,2 joule. Ya. 1 kalori adalah 4,2 joule. Tubuh kamu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Iya apa enggak? Pernah enggak kamu setelah selesai makan biasanya kamu kayak keringatan gitu? Pernah enggak? Iya kan? Kita habis makan pasti kita keringatan kan? Nah, kenapa kita keringatan? Karena kita mengubah makanan yang kita makan itu menjadi energi. Jadi itulah yang disebut dengan apa tadi Usni bilang? Energi yang kita ubah, energi yang kita makan itu, makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi. Makanya kita butuh makan kan. Kalau kita nggak makan kita akan cepat merasa lelah kan. Kenapa? Kalau udah kita makan, energi kita bertambah, jadi kita semangat kan gitu. Nah, perhatikan gambar 4.3 ini gambar ini. Energi panas disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat dengan kcal atau kal saja. Bedanya kcal ini dia kan k kecil kan, kcal itu kan. Nah, kalau yang ini dia k-nya huruf besar, kal, huruf kapital, tapi ini sebenarnya maknanya sama dengan yang ini sama dengan yang ini maknanya sama. 1 kal atau 1 kilokalori makanan sama dengan 1000 kalori. Namanya kilokalori. Jadi
1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Kilo itu kan 1000 ya. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang kita makan. Jadi agar bilangannya tidak terlalu besar, maka kita pakai yang ini. Kalau pada makanan dia pakai kal ini kilokalori ini. Tapi kalau pada pakai yang kalori biasa gitu ya. Nah, zat gizi makanan mengandung energi namanya energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi dalam bentuk yang lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan misalnya, kamu akan menggigil. Nah, untuk mempercepat metabolisme suhu tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga, jadi setiap makanan kemas itu sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Jadi kita menggigil kan. Nah, ketika kita menggigil ini, ya kan, ini akan mengeluarkan energi kan. Nah, jadi makanan yang kita makan tadi itu dia berfungsi untuk mengubah menjadikan sumber energi untuk kita gitu ya kan. Nah, setiap makanan kemasan itu harus tercantum kandungan energinya. Misalnya kayak gini, ini ada kemasan makanan ya kan. Nah, dalam bungkus makanan tuh biasanya di belakangnya itu di bagian ada komposisi dan segala macam itu dia biasanya dicantumkan berapa kalorinya. Ya, seperti ini ya. Kalorinya di sini ditulis adalah 146 kalori. 146 kalori di sini dituliskan. Nah, coba kamu kalau makan kemasan gitu kan, coba kamu lihat ada nggak di situ berapa kalori yang dimakan gitu kan. Nah, kalori ini dia berguna untuk mengukur berapa kalori yang sudah kita konsumsi dalam satu hari gitu. Nanti untuk selanjutnya dia akan berhubungan dengan sistem pencernaan yang akan kita pelajari pada kelas 8 gitu ya. Nah, kalor pada perubahan suhu benda. Pada kegiatan sebelumnya kamu telah mengamati bahwa air jika diberi panas nih, tunggu ya. Kalau misalnya kamu masak air misalnya kan, masak air di atas kompor misalnya. Tadinya airnya suhunya kan nggak panas, ya kan? Suhunya tidak panas. Tapi ketika kamu nyalakan kompornya kan ada apinya tuh kan. Nah, suhu dari kompor itu, suhu dari air itu akan menjadi bertambah, akan naik ya kan? Suhu air akan naik dia, akan jadi hangat dia kan, atau bisa jadi mendidih gitu kan. Nah, secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor, ya. Secara umum benda suhunya akan naik jika benda tersebut mendapatkan kalor. Terus kalau dia suhunya menjadi turun itu disebut dengan melepas kalor. Ya, paham sekali lagi, usah diulangi sekali lagi ya. Secara umum benda akan mengalami kenaikan suhu, ya kan? Jika dia mendapatkan kalor. Dia mendapatkan kalor itu namanya terjadi kenaikan suhu. Tetapi kalau misalnya dia terjadi penurunan suhu, ini namanya dia melepas kalor. Ya. Dia melepas kalor. Kenapa? Karena kalor itu kan energi kan, energi yang bisa berpindah. Kan harus dijelaskan tadi kan? Sekali lagi ya, benda akan mengalami kenaikan suhu. Benda yang mengalami kenaikan suhu itu disebut dengan benda yang mendapatkan kalor. Sedangkan benda yang dia terjadi penurunan suhu, maka dikatakan dia melepas kalor. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan ya. Ini namanya melepas dan mendapat kalor. Kalau dia suhunya tinggi, suhunya naik disebut dengan mendapatkan kalor atau menerima kalor. Kalau suhunya rendah atau turun disebut dengan melepas kalor. Tunggu ya.
Nah, kalor pada perubahan suhu benda. Jadi tadi udah kita bahas ya, kalau dia bendanya suhunya naik, maka dia akan mengalami namanya menerima kalor. Kalau dia suhunya turun, dia akan melepas kalor ya. Nah, setiap benda itu dia punya kalor jenis yang berbeda-beda. Jadi setiap bahan yang berbeda-beda dia akan mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, ini adalah tabel dari kalor jenis beberapa bahan. Misalnya air. Air itu dia kalor jenisnya yaitu 4184 Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan alkohol itu dia 2450 dan selanjutnya. Ini adalah ketetapan ya, ini udah betul. Nah, kalor akan menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu bendanya, kalor yang diperlukan juga semakin besar pula. Makin besar massa bendanya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu juga semakin besar. Jadi, jika disimpulkan, maka akan menjadi rumus seperti ini. Kalor itu rumusnya adalah C dikali M dikali delta T, atau C kali M kali C Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu itu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Nah, kalau dia seperti ini artinya semakin besar massa dari benda tersebut, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Contohnya gini, kamu mau memasak air, misalnya air dalam panci yang kecil, ya kan? Air dalam panci kecil, sama satu lagi kamu masak air dalam dandang misalnya. Ya, kamu masak di atas kompor yang sama, misalnya nih di kompor gas itu kan ada 2 tungku tuh kan. Nah, yang satu tungkunya itu isinya adalah air yang dia diisi dalam panci. Yang satu lagi panci kecil ya. Yang satu lagi dia airnya diisi di dalam dandang yang besar. Nah, kemudian masing-masing panci dan dandang ini kita isikan air yang sekitar nggak terlalu penuh ya. Sama-sama kita isi. Nah, pertanyaan saja adalah duluan masak yang mana? Yang panci kecil atau dandang besar yang duluan mendidih airnya? Yang mana duluan mendidih, Nak? Yang panci kecil kan? Ya. Kenapa panci kecil duluan mendidih airnya? Karena panci kecil itu masanya lebih sedikit daripada yang dalam dandang besar. Ya kan? Yang dalam dandang besar itu dia isinya kan banyak airnya. Berarti kan masanya besar. Artinya apa? Semakin besar masanya, kalor yang diberikan semakin besar. Jadi energi panas yang dihasilkan dari kompor itu juga harus lebih banyak gitu kan, kalornya berpindah dari api kompor itu ke airnya tersebut. Nah, artinya setelah ini kamu harus paham, artinya semakin besar masanya, semakin besar kalornya. Semakin kecil masanya, semakin kecil kalor yang dibutuhkan. Gitu ya. Makanya rumusnya jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Coba kamu lihat ini. Nah ya, nih. Nih. Kalor pada perubahan suhu. Kalor itu disimbolkan dengan huruf Q. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana keterangannya Q ini adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Ya, bisa diterima bisa dilepas, banyaknya kalor yang diterima ataupun dilepas. Kemudian M ini adalah massa, kalor itu satuannya joule ya, J besar. Massa ini adalah massa zat tersebut, satuannya dalam kilogram. Kemudian C ini adalah kalor jenis dari zat tersebut, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T ini adalah kenaikan atau perubahan suhu. Delta T itu rumusnya T akhir dikurang T awal. Ya, ini kenaikan suhu atau penurunan suhu suatu zat. Kemudian C di sini nih, C besar. Nah, kalau kita mau cari kapasitas kalor zat, kita bisa pakai rumus yang ini, C besar sama dengan M dikali C kecil. C besar ini namanya kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Sedangkan kalau C ini dia kalor jenis. Nah, kalor jenis ini dia tergantung dari bahannya. Misalnya air dengan es. Air dan es itu dia
kalor jenisnya berbeda. Nah, kamu bisa lihat di dalam tabel ini. Kalau air, kalor jenisnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 atau 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan es, ya, es itu dia kalor jenisnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 3 atau 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi beda zatnya, beda dia kalor jenisnya. Jadi kalor jenis ini dia tergantung dari zatnya, dan biasanya kalau di soal kalor jenis itu dia disebutkan. Nah, kalaupun nggak disebutkan, nah yang ditanya nanti dia ada dalam tabel gitu, kamu disuruh pilih. Setelah kamu cari dia jumlahnya berapa, kamu samakan dengan tabel tersebut, dia termasuk dalam bahan apa atau zat apa gitu. Itu biasanya pertanyaan yang sering muncul pada saat ujian gitu ya. Nah, ini tadi ya, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Catat ya nak, rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, satuan kalor adalah Joule. Apa itu kalor? Q itu banyaknya kalor yang diterima ataupun dilepaskan ya. Kemudian M ini adalah massa dari zatnya, satuannya dalam kilogram. Sedangkan C kecil di sini adalah kalor jenisnya, bisa dilihat dalam tabel atau bisa ada di soal. Kemudian delta T adalah perubahan suhunya, berarti kenaikan suhunya atau penurunan suhunya. Itu rumusnya T2 dikurang T1 atau T akhir dikurang T awal ya. Itu dia untuk kalor. Tunggu ya. Nah, sebagai contoh ya, kalor pada perubahan wujud zat, misalnya ini ya. Sebelum masuk ke situ saya jelaskan dulu ya. Kalor pada perubahan wujud zat. Nah, seperti dalam tabel ini, dalam kotak ini kamu lihat zat itu kan terdiri dari 3. Ya kan, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini sudah kita pelajari dalam bab sebelumnya ya kan. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini adalah macam-macam dari zat padat, cair, dan gas. Nah, ketiga zat ini dia bisa mengalami perubahan wujud. Dari padat bisa berubah menjadi cair, atau dari cair bisa berubah menjadi padat, atau misalnya dari gas bisa berubah menjadi cair, dari cair bisa berubah menjadi gas. Nah, ini namanya perubahan wujud benda ya, perubahan wujud benda. Nah, misalnya nih ya, kita lihat nih, misalnya padat ke cair. Padat bisa berubah menjadi cair ya, disebut dengan mencair. Perubahan wujud dia dari padat ke cair disebut dengan mencair. Contohnya apa? Es batu. Es batu itu kan pertama wujudnya kan padat. Ketika dia dipanaskan dia akan berubah menjadi cair. Atau misalnya lilin. Lilin itu kan dia padat ya. Ketika kamu panaskan dia akan berubah menjadi meleleh, dia kan lilinnya itu kan akan berubah menjadi cair. Nah, ini disebut dengan mencair. Yang atau bisa juga sebaliknya, dari cair berubah menjadi padat bisa. Apa itu? Membeku, disebut dengan membeku. Cair berubah ke padat disebut dengan membeku. Kemudian bisa juga cair berubah ke gas. Cair berubah ke gas disebut dengan menguap. Gas berubah ke cair disebut dengan mengembun. Padat berubah ke gas misalnya disebut dengan menyublim. Gas berubah ke padat bisa disebut dengan mengkristal. Nah, ini adalah kalor dan perubahan wujud benda. Nah, jadi itu tadi macam-macam perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud dari padat ke cair, padat ke gas, atau gas ke cair, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan ingin memberikan sebuah contoh, yaitu tentang penerapan rumus kalor ya. Misalnya gini, berapa kalor yang dibutuhkan, contohnya ya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Apa yang ditanya nak? Kalornya yang tanyakan. Nah, perhatikan penjelasannya berikut ini.
Pertanyaannya adalah berapa, nampak nggak? Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan, tulisannya cantik kali nih ya, nggak apa-apa ya, suhu 500 gram. Kalau misalnya mau lebih jelas, kamu buka buku kamu aja halaman 163, halaman 163. 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Ini pertanyaannya. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, pertama kita identifikasi dulu apa-apa aja yang diketahui di soal tersebut. Nah, kita lihat aja angka-angkanya. Ada 20 derajat, ada 100 derajat, ada 500 gram air. Kan gitu kan? Nah, kita buat dulu diketahui apa aja. Sekarang ini dulu, 500 gram air. 500 gram air itu apa gitu. Kan tadi kan rumusnya kan gini, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q ini kalor, satuannya apa tadi? Joule. M ini massa, satuannya kilogram. Kemudian C adalah kalor jenis, ini satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Berarti ada suhu awal, ada suhu akhir. Suhu awal kita sebut dengan T1 karena dia suhu yang pertama yang awal, maka kita buat T1. Suhu akhir adalah T2. Delta T itu adalah T2 dikurang T1. Nah, dari yang ini kita identifikasi dulu dari soalnya itu apa aja yang diketahui. Yang pertama adalah ini 500 gram. Ini masuk kemana kira-kira? Massa kan, karena satunya dalam kilogram. Dalam gram, bisa kita rubah ke kilogram. Jadi kalau dalam soalnya itu dia dalam gram, maka kita harus rubah dia ke dalam kilogram karena kilogram itu satuan internasionalnya ya kan. Jadi apa yang diketahui? Massanya berapa? 500 gram. Kita rubah dia ke kilogram. Ini udah pernah kita pelajari pada konversi massa pada bab 1 kalau nggak salah tentang pengukuran ya kan. Jadi kita rubah. Iya. Habis. Afwan sebelumnya nak, ternyata waktunya udah lewat ya. Keasikan kita lanjut aja ya kan. Nah, untuk contoh soal kalor insya Allah sudah dijelaskan minggu depan aja ya. Ini sampai sini aja dulu tentang contoh soalannya dulu. Kalau kamu bisa kerjain, kamu kerjain. Kalau enggak, minggu depan kita lanjutkan. Dan Ustazah tunggu nanti sama pemberitahuan tentang remedialnya ya. Itu aja ya nak materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.